dan amal. Nah, sempat tadi Pak Dekai mengatakan tidak ada iman disebut. Betul. Karena sebenarnya iman dan ilmu ini satu paket. Ya, tidak ada iman tanpa ilmu dan tidak ada ilmu tanpa iman. Ya, makanya ketika Allah menyebutkan iman didahului dengan kata fa'lam, ilmuilah annahu la ilaha illallah, bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya hormati dan saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa perlu kita menyambut Ramadan? Kenapa Ramadan perlu untuk kita jemput? Yang pertama jemaah, tentu kemuliaan Ramadan yang hanya Allah yang tahu nilainya Pak, harganya, ya, kemuliaannya ini hanya bisa diraih dengan baik oleh orang yang mempersiapkan dirinya. Contoh Pak, biar hebat kita main bola, kalau kita tidak latihan langsung bertanding bisa kita keseleo Pak, betul nggak? Ya kan? Biar pemain PSM ki mantan pemain PSM, tapi kalau disuruh langsung bertanding tidak ada latihannya, bisa rawan, bisa cedera Pak. Subhanallah. Ini yang kita saksikan pada setiap tahunnya Pak. Ini menjadi miris untuk kami semua, dan saya yakin DKM juga miris melihat kondisi jamaah kita pada umumnya. Saya tidak mengatakan semuanya, mungkin di sini tidak, di tempat lain jamaah sekalian, semangat berRamadannya kaum muslimin itu hanya ada di awal bulan. Betul nggak Pak? Semoga di sini tidak begitu. Tidak begitu. Semoga semakin mau habis Ramadan semakin penuh masjidnya. Amin ya rabbal alamin. Saya terus terang kadang berpikir, kenapa ya sebagian masjid, sebagian besar masjid semangatnya hanya di awal. Ya, kalau orang Makassar mengatakan uru-uru jina cengke naman rumah balak batu. Ini kalau istilah Makassar Pak ya. Awalnya jina semangat, di belakangnya oh hilang ya semangatnya Mas sekalian. Kadang saya merenung, apa ya masalahnya? Ternyata kita temukan jawabannya, satu di antaranya adalah tidak menyongsong Ramadan, tidak mempersiapkan diri menyongsong kemuliaan Ramadan. Sehingga jemaah sekalian, kalaupun kita berjumpa ala kadarnya jemaah sekalian. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di antara sebab seseorang tidak mendapatkan kebaikan karena dia tidak mempersiapkan dirinya menyongsong Ramadan. Ya, beliau mengatakan at-tahawunu bil amri idza hadara waktuhu, mengenteng-entengkan satu urusan, menganggap sepele satu urusan, itu menjadi sebab kita tidak menggapai kebaikan ketika datang waktunya. Istilahnya tiba masa tiba akal. Beda itu Pak. Biar jago ki ceramah, kalau disuruh ki langsung naik mendadak, langsung ki gumuk. Apa lakukan ini? Apa semua bilang ini? Banyak yang luput pasti Pak. Berbeda kalau ditanya memang sebelumnya, ya ini kita mau ceramah, nah temanya ini disusun-susun memang ini. Tentu ketika kita naik akan lebih tertata daripada langsung disuruh Pak. Sama dengan Ramadan. Ramadan ini Pak jihad. Ada dia jihad di bulan suci Ramadan Pak, sulit bisa dilaksanakan dengan sempurna kalau kita tidak mempersiapkan diri. Satu, jihad di siang hari. Apa jihadnya Pak? Berpuasa Ramadan. Yang kedua, jihad di malam hari. Apa itu Pak? Melaksanakan salat tarawih secara berjamaah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini dua jihad Pak, ya. Ini kalau tidak ada kesungguhan, tidak ada persiapan, ya, maka sulit kita sampai di tujuan Pak. Subhanallah. Ibarat Ramadan ini adalah perlombaan Pak. Itu namanya perlombaan. Biasanya hadiah itu di mana Pak? Di ujung Pak, di final. Di finalnya Pak, bukan di awalnya dihitung, tapi di akhirnya. Di akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu Pak tergantung penutupnya, penghabisannya. Contoh salat Pak, bagusnya takbirnya, Allahu Akbar, mantap sekali bacaannya, ruku sujudnya sempurna, tapi pada saat tasyahud sebelum salam nyetak lacik riboko. Apa itu tak lacik? Pertanyaannya adalah apakah salatnya sah? Batal Pak.
Saya tidak mengatakan bahwasanya orang yang tidak sampai di akhir Ramadan berarti batal sebelumnya, tapi ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang kurang. Kenapa, Pak? Jika Allah mencintai seorang hamba pada amalannya, jika Allah yang menghendaki menerima amalan seorang hamba, ulama katakan tanda ciri yang nampak bahwa amalan hamba itu diterima ketika dia bisa tunaikan sampai akhir. Kenapa Pak bisa kita datang salat maghrib sekarang? Boleh jadi karena memang Allah terima salat maghrib tak kemarin.